seperti kita ini, laki-laki berpakaian layaknya perempuan, gak ada itu. Kalaupun ada penyimpangan dalam orientasi seksual, itu nggak akan tampak dalam tampilan lahirnya, akan nampak. Di kita enggak. Kalau kita itu memang ada yang tampak. Nah, jadi apa kelanjutan dari ini kejadian nyata di Qatar itu? Akhirnya orang tua pusing sendiri kan, malu dia, anaknya disebut-sebut sebagai laki-laki, ternyata muncul menjadi perempuan. Nah, pada akhirnya pergi dia ke mahkamah syariah. Bertanya kepada qadhi bagaimana permasalahan ini. Lantas qadhi mengambil keputusan, kalau memang anak anda itu sudah dewasa saat ini dan dia memilih untuk menjadi perempuan, biarkan dia menjadi perempuan. Apa yang dijadikan? Dilakukanlah operasi ulang, dibuka kembali itu kemaluan yang sempat ditutup, dan tetapi itu yang jelas. Dan kemudian secara legal diubah dalam identitas sosialnya dari laki-laki menjadi perempuan. Dan itu pun pernah terjadi di Indonesia ini. Dulu ada seorang atlet peraih medali emas SEA Games untuk cabang olahraga lari perempuan. Pemenangnya orang Indonesia dari Jawa. Itu sempat dihebohkan di media waktu itu. Apa yang kemudian di belakang hari dia ternyata ingin menjadi laki-laki. Yang menjadi laki-laki ini kebalikan dari kisah yang terjadi di Qatar sana, laki-laki. Pada akhirnya betul-betul dioperasi dan dia dihukumi sebagai laki-laki. Sehingga muncul permasalahan bagaimana catatan rekornya kemudian. Karena rekor internasional SEA Games sudah tercatat bahwa peraih medali itu dia, sementara dia sudah berubah menjadi laki-laki. Itu sempat diperbincangkan. Setahu saya kemudian muncul peraturan, maka otomatis rekor medali emas turun kepada pemenang kedua, karena dia sudah berubah kelamin. Ya, nah itu menurut syariat Islam. Jadi kalau orang lahir dengan berubah kelamin, jangan paksa dia untuk menjadi satu kelamin, dipaksa dia untuk menjadi laki-laki atau perempuan, hingga kemudian anak itu tumbuh dewasa dan dia memilih sendiri, dia memutuskan sendiri dia ingin menjadi laki-laki atau perempuan. Nah, baru kemudian boleh dilakukan tindakan operasi. Jadi tindakan operasi itu boleh dilakukan. Tapi tidak bagi mereka yang terlahir dengan membawa satu kelamin alias kelamin tunggal, itu nggak boleh. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Jadi kalau mayit itu laki-laki, maka imam dalam salat jenazah berdiri di mana? Berhadapan dengan kepalanya. Kalau mayitnya perempuan, maka imam berdiri berhadapan dengan bagian tengah jenazah tersebut. Sama adanya ini mayit laki-laki perempuan yang dewasa atau yang masih kecil, anak-anak. Posisinya sama. Nah, berikutnya wa yukabbiru, saya lagi. Laki perempuan. Ya, itu boleh sekalian. Ya, boleh sekalian. Jadi laki-laki yang didahulukan di depan imam, imam berdiri di bagian kepalanya, baru kemudian di belakangnya itu perempuan. Baik. Berikutnya, wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan. Aw ila 9 takbiratin. Jadi imam bertakbir dalam salat jenazah diikuti oleh makmum sebanyak 4 takbir, atau 5, 6, 7, 8 hingga 9 takbir. Ini semua ada dalilnya. 4 bilangan takbir minimal dalam salat jenazah, dan 9 bilangan takbir yang paling banyak dalam salat jenazah. Tidak boleh kurang dari 4 dan enggak boleh lebih dari 9 karena tidak ada riwayatnya. Jadi jangan heran nanti Bapak Ibu kalau ada mendapati sementara kaum muslimin ketika melaksanakan salat jenazah takbirnya 5 kali, ada yang takbir 6 kali, ada yang takbir 7 kali, 8 kali, 9 kali, itu semua ada dalil yang sahih. Tapi kalaupun mau dipegangi mana yang lebih kuat, pegangilah yang 4, karena itu yang paling banyak riwayatnya. Ini nggak bisa saya utarakan, banyak sekali uraian di sini. Itu yang paling banyak riwayatnya. Ya.
ya sama seperti halnya Rasulullah dalam berbagai riwayat, ada kalanya membaca ketika ruku' misalnya doa subhana rabbiyal azim, ada kalanya dia membaca subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfirli, dan mungkin ada kalanya membaca doa-doa yang lain. Itu boleh, manapun yang mau dilakukan boleh. Ketika i'tidal pun demikian, ada kalanya Rasul membaca sebatas rabbana walakal hamdu, ada kalanya allahumma lakal hamdu, ada kalanya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada kalanya ditambah lagi dengan ahlas sana'i wal majdi haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi banyak riwayat, itu semua sahih, enggak apa-apa. Jadi kalau kemudian ada yang membaca rabbana walakal hamdu, silahkan. Antara rabbana walakal hamdu disempurnakan yang hamdan katsiran tayyiban fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a bainahuma wa ma syi'ta min syai'in ba'du pun itu ada dalilnya. Demikian pula dengan pelaksanaan takbir dalam salat jenazah, ya, yang minimal itu 4, paling banyak berapa? 9. Lebih dari itu enggak ada riwayatnya, atau kurang dari 4 pun enggak ada riwayatnya. Nah, berikutnya, jadi kalau muncul pertanyaan, kalau dia membaca takbir, mengamalkan takbir lebih dari 4, apa yang dia baca di takbir kelima, keenam, ketujuh? Jawabnya adalah berdoa untuk mayit, ya. Itu penuh doa saja, doa. Diulang-ulangi doanya nggak apa-apa. Allahumma ighfir lahu warham dan seterusnya diulang-ulangi. Nah, berikutnya, wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi takbiratil ula. Disyariatkan bagi imam, ya, maupun makmum untuk mengangkat kedua tangannya dalam takbir yang pertama. Takbir yang pertama, saya ingatkan, ini semua ulama sepakat. Takbir yang pertama dalam sholat jenazah, ini semua sepakat memang Rasul mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama. Tapi untuk takbir yang kedua, ketiga, dan keempat, ini berbeda pendapat para ulama. Ada perbedaan yang kuat di sini. Ya. Kalau nanti kemudian Bapak Ibu rahimahullah mendapati ada sementara kaum muslimin yang tidak mengangkat tangannya dalam takbir kedua, ketiga hingga keempat, jangan disalahkan. Sama seperti halnya dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu juga ada perbedaan pendapat. Tapi lebih kuat di sini untuk sholat jenazah, ya, lebih kuat sebenarnya kalau kita mau jujur berdasarkan yang ada, bahwa tidak didapati riwayat yang sahih menyebutkan di mana Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada takbir yang kedua, ketiga, dan keempat. Hanya takbir yang pertama saja. Itu dia. Kenapa? Untuk membedakan antara salat jenazah, sebab tidak ada rukuk sujud di situ. Jadi Allahu Akbar itu ada bentuk itu ketika ada rukuk sujud. Rukuk sujud ini kan enggak ada rukuk sujud. Dan memang menurut Ibnu Hazmin tidak ada dalil yang kuat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah mengangkat kedua tangannya dalam takbir salat jenazah yang kedua, yang ketiga, keempat hingga ke-9. Enggak ada itu. Nah, tapi ada riwayat berasal dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam takbir salat jenazah. Riwayat inilah yang kemudian dipegangi oleh para ulama yang lain, ya, yang memahami bahwa Ibnu Umar tidak melakukan itu semata-mata atas ijtihadnya, melainkan apa yang dia fahami dari amalan Rasulullah. Jadi ada juga dalilnya, hanya saja itu lebih kepada amalan para sahabat, Sedangkan hadis yang kuat, ya, hadis yang sahih tidak pernah menyebutkan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya dalam takbir yang kedua hingga ke-9 kalaupun ada dalam salat jenazah. Nah, untuk kemudian tidak kita saling mempersalahkan, kedua-duanya ada dalilnya. Berikutnya, summa yaqra'u akibat takbiratil ula Fatihatul Kitab wa surah. Kemudian sebagaimana sunnahnya, dia membaca selepas takbir yang pertama Fatihatul Kitab. Kalau mau ditambah boleh dengan membaca surah dari Al-Qur'an. Boleh, tapi tak usah panjang-panjang ya. Itu ada dalilnya. Jadi kalau sempat nanti agak lama rasanya imam tuh di takbir yang pertama,
menjelang takbir yang kedua, boleh jadi dia sedang membaca